Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok pembelajaran partisipatif dan kolaboratif akan mempresentasikan tentang pembelajaran tersebut yang beranggotakan saya sendiri Suryanto dan teman saya yaitu Mas Adnan Mustafa Hanafi. Di mana sebelum menginjak ke pemakalah tentang pembelajaran partisipatif dan kolaboratif, pengertian tentang pendidikan terlebih dahulu, yaitu pendidikan adalah proses sosialisasi menuju kedewasaan intelektual, sosial, moral, yang sesuai dengan kemampuan dan martabatnya sebagai manusia. Bahkan, pendidikan diyakini sebagai kunci keberhasilan kompetisi masa depan kita. Dan didukung juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu pasal 1 dijelaskan yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik tersebut itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, ataupun kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya sendiri, baik masyarakat ataupun bangsa dan negara. Dan pendidikan inklusi itu adalah layanan pendidikan yang mencakup anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk belajar dengan anak-anak dari teman sebayanya yang tidak berkebutuhan khusus, yang di ruang kelas reguler ataupun di rumah mereka. Proses pembelajaran lebih kooperatif dan kerjasama atau bergabung di antaranya para siswa tersebut sebagai anggota dalam kelas. Mereka memiliki kewajiban dan hak yang sama, yaitu dalam melaksanakan tugas ataupun layanan sekolahnya. Ya, sekarang pengertian tentang pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Dalam pendidikan inklusif itu proses pembelajaran harus bisa dipahami dengan baik oleh semua siswa. Jadi pembelajaran permasalahan utamanya itu kebanyakan guru belum bisa menerapkan pada siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi perlu strategi khusus agar siswa yang berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan pembelajaran partisipatif dan kolaboratif itu kami itu diharapkan mampu mengatasi permasalahan tersebut, yaitu pembelajaran partisipatif adalah sebuah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran secara optimal. Sedangkan proses pembelajaran kolaboratif adalah memodelkan apa arti bertanya, belajar, dan memahami bersama dengan orang lain. Belajar secara kolaboratif itu menuntut tanggung jawab tentang ketekunan, kepekaan, tetapi hasilnya itu dapat berupa komunitas pembelajaran di mana setiap orang itu dipersilakan untuk bergabung, untuk berpartisipasi dan tumbuh. Dan kalau untuk berkolaboratif, yaitu kolaboratif dalam ruang kelas inklusi, yaitu yang dapat diartikan adalah proses yang adil di mana para guru itu dapat menghargai pentingnya berbagai pendidikan. Salah satunya tanggung jawab opsional untuk siswa dengan tanpa cacat pendidikan. Nah, kolaboratifnya itu dalam komunitas pembelajaran virtual
mencirikan dirinya dengan sangat bergantung pada interaksi di antara kolaborator tersebut itu, dan juga bisa digabung antara dua model pembelajaran ini memungkinkan terjadi kerjasama antara anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus. Secara garis besar itu dapat disimpulkan bahwa dua model pembelajaran itu merupakan inti dari tujuan pendidikan inklusif itu sendiri. Karena pendidikan inklusif merupakan wadah bagi anak berkebutuhan khusus dengan anak normal, sehingga dapat belajar bersama dalam lingkungan belajar yang sesuai dan yang sama, yang dibutuhkan oleh anak yang berkebutuhan khusus. Dalam pembelajaran ini, siswa yang normal dan siswa yang berkebutuhan khusus itu diberikan kebebasan untuk berpartisipasi secara aktif. Dengan demikian, pembelajaran partisipatif kolaboratif itu dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang memudahkan para siswa bekerja sama, yaitu saling membina, belajar, dan berubah bersama, serta maju bersama pula. Pembelajaran partisipatif dan kolaboratif sudah cukup banyak diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia, yang tidak hanya sekolah inklusi, tetapi sekolah reguler juga memakai strategi pembelajaran ini. Jadi perlu juga adanya modifikasi khusus dari kurikulum agar tidak membuat siswa reguler itu mendiskriminasi siswa dengan kecacatan yang intelektual. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Suryanto. Saya mulai dengan kelebihan dan kekurangan pembelajaran partisipatif kolaboratif. Pembelajaran partisipatif kolaboratif mempunyai beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Ada banyak strategi atau model pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan inklusif. Masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihan dari pembelajaran partisipatif kolaboratif yaitu, yang pertama, pembelajaran partisipatif kolaboratif menempatkan siswa dalam pusat pembelajaran. Saat ini peran aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa normal dan juga siswa berkebutuhan khusus dapat bekerjasama atau berkolaborasi untuk menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, meminimalisir metode pembelajaran yang hanya berpusat pada guru atau metode ceramah. Yang keempat, menumbuhkan suasana yang akrab dalam belajar, khususnya hubungan antara siswa normal dan juga siswa berkebutuhan khusus. Yang kelima, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi siswa normal dan juga berkebutuhan khusus untuk menyampaikan pendapatnya. Sedangkan untuk kekurangan dari pembelajaran ini adalah, yang pertama, diperlukan kesabaran lebih dari seorang guru, karena dalam melakukan pembelajaran ini tidak mudah, sebab ini akan menjadi kesulitan tersendiri bagi siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua, kadang-kadang ada siswa yang egois dalam kelompoknya dan tidak mau bekerja sama dengan temannya. Yang ketiga, diperlukan pengawasan yang ekstra dari guru dalam melakukan pembelajaran ini, karena tidak jarang terjadi pertengkaran di antara siswa. Yang keempat, sering terjadi sifat-sifat siswa yang ingin menonjolkan diri atau bahkan merasa rendah diri dan selalu tergantung pada temannya. Pelaksanaan pembelajaran partisipatif kolaboratif dalam pendidikan inklusif. Model pembelajaran yang saat ini diterapkan di sekolah Indonesia kebanyakan masih tradisional atau berpusat pada guru. Jadi proses pembelajaran terkesan membosankan dan kurang mengeksplor kemampuan siswa. Diharapkan dengan pembelajaran partisipatif kolaboratif, siswa dapat bekerja sama sebagai sebuah tim, dan juga di dalam pembelajaran partisipatif kolaboratif akan dibentuk kelompok yang heterogen, terdiri dari siswa normal dan juga siswa berkebutuhan khusus. Berikut akan saya jelaskan beberapa langkah-langkah dalam pembelajaran partisipatif kolaboratif.
Yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan perkenalan tugas serta memberikan sedikit penjelasan. Semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan juga menulis. Kelompok bekerja sama secara bersinergi, mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan jawaban-jawaban tugas dalam LKS atau masalah yang ditemukan sendiri. Setelah kelompok menyepakati hasil pemecahan masalah, masing-masing siswa menulis laporan sendiri secara lengkap. Guru menunjuk salah satu kelompok secara acak untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Siswa pada kelompok lain dapat mengamati, mencermati, dan juga membandingkan hasil presentasi tersebut dan menanggapi hasil presentasi tersebut. Berikutnya, masing-masing siswa dalam kelompok melakukan elaborasi, inferensi, dan juga revisi terhadap laporan yang telah dikumpulkan. Yang ketujuh, laporan masing-masing siswa terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan disusun per kelompok. Yang terakhir, laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dan dikembalikan pada pertemuan berikutnya, serta didiskusikan secara bersama-sama. Kesimpulan yang dapat diambil, mendidik anak-anak penyandang cacat di kelas inklusif memiliki masalah yang dihadapi banyak guru saat ini. Penggunaan pembelajaran partisipatif kolaboratif merupakan salah satu opsi atau solusi strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam mengajar dalam kelas inklusif. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi para guru untuk menerapkannya dalam proses belajar mengajar. Ada baiknya untuk mengembangkan keterampilan sosial, empati, toleransi. Jadi pembelajaran ini dapat berhasil jika kelas dapat dikondisikan oleh partisipasi penuh, kepercayaan, komunikasi terbuka, dan juga keseimbangan sosial. Saran kami adalah bagi pendidik maupun calon pendidik sebaiknya ketika akan menerapkan strategi atau model pembelajaran, perhatikan berapa kelebihan dan kekurangan strategi tersebut. Juga tidak lupa menyesuaikan dengan kondisi kelas, apakah pembelajaran tersebut dapat dilakukan atau tidak. Tapi yang jelas, dalam pembelajaran partisipatif kolaboratif memang sangat cocok diterapkan di sekolah inklusif agar dapat memunculkan potensi siswa berkebutuhan khusus dan juga siswa normal. Tentu saja hal ini harus didukung oleh fasilitas yang memadai agar strategi pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.